Kadang manusia hanya menilai dari gelar dan pendidikan, tanpa tahu isi hati seseorang. Inilah kisah Rara, gadis sederhana lulusan SD yang dihina mertuanya di hari pernikahan. Namun siapa sangka, rahasia besar yang terbongkar membuat semua orang terdiam. Inilah kisah penuh haru, pelajaran tentang harga diri, cinta, dan pengampunan. Hari itu seharusnya menjadi momen paling indah bagi Rara. Ia duduk anggun dengan balutan kebaya putih sederhana, sementara riasan tipis di wajahnya memancarkan ketulusan yang alami. Di sampingnya, Bima, sang mempelai pria, tampak gagah mengenakan beskap hitam. Bima adalah seorang arsitek lulusan S2 yang berwibawa dan penuh cita-cita besar. Semua tamu undangan memandang keduanya dengan senyum bahagia, menyaksikan ikatan suci yang baru saja terjalin. Namun, suasana berubah ketika seorang wanita parubaya berdiri dari kursinya. Dialah Ibu Bima, yang sejak awal tidak pernah menyetujui pernikahan ini. Dengan langkah cepat ia mendekati pelaminan, lalu tanpa malu-malu menarik jilbab Rara hingga hampir terlepas dari kepala. "Perempuan macam kamu tidak pantas masuk ke keluarga kami," ujarnya lantang, membuat seluruh tamu terkejut dan bergumam. "Kamu hanya lulusan SD. Bagaimana mungkin bisa sepadan dengan anakku yang arsitek, lulusan S2, dan berasal dari keluarga terhormat?" Rara terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan penghinaan sedahsyat ini terjadi di depan semua orang pada hari pernikahannya. Para tamu mulai berbisik-bisik, sebagian kasihan, sebagian lagi hanya menonton seolah menikmati pertunjukan yang menyakitkan. Bima mencoba menahan ibunya, namun wanita itu justru semakin keras. "Bima, kamu buta apa? Ijazahnya saja tidak punya. Mau jadi apa keluarga kalian nanti? Aku tidak akan mengakui pernikahan ini." Hati Rara hancur, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tetap teguh. Air matanya jatuh, namun senyumnya samar terukir. Ia tahu, hari itu hanyalah permulaan dari ujian panjang yang harus ia hadapi. Di antara keheningan dan kegaduhan yang bercampur menjadi satu, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan gedung pernikahan. Pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita elegan turun dengan langkah anggun diiringi beberapa orang berjas hitam. Seluruh kepala tamu undangan sontak menoleh. Kehadiran itu menambah ketegangan yang semakin menyesakkan dada. Siapa sebenarnya wanita itu? Dan mengapa ia datang pada saat yang penuh luka ini? Semua mata tertuju pada wanita anggun yang baru saja turun dari mobil mewah. Tubuhnya tegap, berbalut gaun berwarna biru tua dengan perhiasan berkilau di leher. Wajahnya menunjukkan wibawa yang membuat siapapun segan memandangnya terlalu lama. Langkahnya mantap memasuki gedung, diikuti beberapa pria berjas hitam yang jelas bukan orang biasa. Mereka seperti pengawal pribadi yang terbiasa menjaga tokoh penting. Para tamu undangan saling berbisik, penasaran siapa gerangan tamu tak diundang yang datang dengan begitu megah. Ibu Bima yang masih berdiri di depan pelaminan sontak terdiam. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia mengenali sosok wanita itu, namun tak percaya orang tersebut bisa hadir di acara sederhana ini. Wanita itu berhenti tepat di depan Rara dan Bima. Ia menatap Rara dengan senyum lembut, lalu mengulurkan tangan. "Selamat ya, sayang," ucapnya dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan. "Kamu sudah mengambil langkah besar dalam hidupmu." Rara menatap balik, bingung sekaligus terkejut. Ia tidak mengenal wanita ini, tapi tutur katanya seakan membawa kekuatan yang menenangkan hati. Bima berusaha sopan. "Maaf, Ibu, bolehkah saya tahu siapa sebenarnya Anda?" Wanita itu tersenyum tipis, menoleh sekilas ke arah Ibu Bima, lalu menatap kembali ke hadapan pasangan pengantin. "Aku adalah seseorang yang sangat memperhatikan Rara. Dan hari ini, aku tidak bisa diam melihat ia dipermalukan di depan orang banyak." Suasana semakin tegang. Para tamu nyaris menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibu Bima menggertakkan gigi, seolah takut rahasia besar akan segera terungkap. Wanita misterius itu lalu menoleh ke arah seluruh tamu undangan. Suaranya lantang, memecah kesunyian yang mencekam. "Kalian semua mungkin melihat Rara hanya sebagai lulusan SD. Tapi kalian tidak tahu siapa dia sebenarnya. Hari ini, aku akan tunjukkan kepada kalian kebenarannya." Rara semakin bingung. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seakan hidupnya akan berubah dalam sekejap. Ruangan seketika sunyi,
Hanya terdengar napas tertahan dari para tamu undangan. Semua mata tertuju pada wanita elegan itu. Ia mengangkat tangannya perlahan, lalu salah satu pengawal menyerahkan sebuah map hitam bersegel. Dengan tenang, wanita itu membuka map dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen resmi. Ia mengangkatnya tinggi, memastikan semua orang bisa melihat. Inilah bukti yang selama ini kalian tidak tahu, ucapnya. Rara semakin gemetar. Ia menoleh ke arah Bima, yang tampak bingung tak kalah darinya. Wanita itu lalu menatap tajam ke arah Ibu Bima. Anda mungkin merasa menantu Anda rendah, karena hanya lulusan SD. Tapi tahukah Anda, Rara adalah pemilik sah 15% saham dari perusahaan besar PT Langit Mandiri Sejahtera. Perusahaan yang selama ini Anda kagumi dan sebut sebagai raksasa bisnis tanah air. Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Para tamu terbelalak. Sebagian bahkan tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Rara sendiri terpaku. Ia tidak mengerti mengapa namanya disebut-sebut. Ia sama sekali tidak pernah menyebut tentang saham atau perusahaan besar. Bagaimana mungkin semua orang kini menatapnya dengan kagum? Padahal beberapa detik lalu ia dihina habis-habisan. Ibu Bima terhuyung, wajahnya pucat pasi. Itu tidak mungkin, gumamnya lirih. Wanita itu tersenyum sinis. Tidak mungkin? Justru ini kenyataan. Dan untuk lebih jelasnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ratih. Saya adalah Direktur Utama PT Langit Mandiri Sejahtera. Dan Rara adalah orang yang sejak lama saya percaya, meski ia memilih hidup sederhana jauh dari sorotan. Sekali lagi ruangan bergemuruh. Semua orang menatap Rara dengan tatapan berbeda. Ada yang takjub, ada yang malu, bahkan ada yang menundukkan kepala karena merasa ikut meremehkannya. Rara menggigit bibir, menahan air mata. Bukan karena bangga, tapi karena hatinya penuh luka bercampur rasa syukur. Ia tidak pernah menyangka rahasianya akan terbuka di hari pernikahannya sendiri. Bima menggenggam tangan Rara erat, seolah berkata tanpa suara bahwa ia akan selalu mendukungnya. Namun di balik genggaman hangat itu, Rara tahu badai yang lebih besar akan segera datang. Suasana pesta pernikahan berubah menjadi panggung penuh rahasia. Para tamu tak lagi fokus pada dekorasi indah atau musik pengiring. Mereka semua menunggu kejutan berikutnya dari wanita bernama Ratih. Ratih melambaikan tangannya, memberi isyarat pada salah seorang pengawalnya. Pria itu berjalan ke arah pelaminan, membawa sebuah amplop coklat tebal. Ia menyerahkannya langsung ke tangan Rara. "Buka dan bacalah," ujar Ratih tenang. Namun matanya tajam menusuk ke arah Ibu Bima. Rara dengan tangan bergetar membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah dokumen resmi yang membuatnya hampir tak mampu berdiri. Mata Rara membesar, napasnya tercekat. Itu adalah surat hibah dan kepemilikan atas beberapa properti mewah yang terdaftar atas namanya. Bima menoleh, ikut membaca sekilas. Ia juga terkejut. "Rara, ini benar semua?" Suaranya bergetar. Tak percaya bahwa istri yang baru saja ia nikahi menyimpan rahasia sebesar ini. Ratih menjelaskan dengan lantang agar semua orang mendengar. Semua aset itu memang milik Rara. Dia mewarisinya sejak bertahun-tahun lalu. Namun ia memilih hidup sederhana, tanpa pernah membanggakan siapa dirinya. Inilah bukti bahwa seseorang tidak bisa diukur hanya dari ijazah sekolah. Para tamu bergemuruh lagi. Ada yang menutup mulut karena terkejut, ada yang memandang Rara dengan kagum. Sementara itu, Ibu Bima terdiam kaku di tempatnya. Wajahnya memerah, lalu perlahan memucat. Ia tidak pernah membayangkan menantu yang ia hina di depan umum ternyata memiliki kedudukan jauh lebih tinggi daripada dirinya. Rara menunduk, air matanya jatuh di pipi. Ia merasa dadanya sesak. Semua orang kini tahu rahasia yang ia simpan rapat. Hatinya bimbang, apakah ini berkah atau justru awal dari cobaan yang lebih besar? Tiba-tiba Ratih melangkah maju lagi. Suaranya lantang menggema di ruangan. Dan ada satu hal lagi. Ia memberi isyarat kepada pengawalnya yang lain. Pria itu menyerahkan sebuah dokumen lain. Kali ini bukan kepada Rara, melainkan kepada Bima. Dengan wajah bingung, Bima membuka lipatan kertas itu. Tatapannya seketika membeku. Dokumen itu bukan sembarang kertas, melainkan surat perceraian yang sudah ditandatangani sebelumnya. Rara membeku. Seluruh tamu pun terdiam. Udara serasa berhenti bergerak. Apa maksud dari semua ini?
Dan mengapa surat itu muncul di tengah hari pernikahannya? Bima menggenggam surat perceraian itu dengan tangan bergetar. Matanya menatap lembaran kertas seolah tak percaya apa yang baru saja diterimanya. Para tamu undangan saling pandang, bisik-bisik memenuhi ruangan, menambah suasana semakin menegangkan. Rara terdiam, dadanya terasa ditusuk ribuan duri. Air matanya menetes, bukan karena takut kehilangan, tetapi karena tak menyangka hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan berubah menjadi jurang kekecewaan. Ratih berdiri tegak di tengah ruangan, wajahnya penuh wibawa. "Aku sudah lama memperingatkanmu, Bima," katanya tegas. "Jika kau tidak mampu melindungi Rara, maka jangan pernah berharap bisa bersamanya. Aku tidak akan membiarkan adik yang sangat aku sayangi dipermainkan hanya karena perbedaan pendidikan." Bisikan tamu undangan semakin keras. "Adiknya? Jadi Rara adik kandung Ratih?" gumam beberapa orang dengan nada terkejut. Rara menoleh cepat ke arah Ratih. Matanya masih berkaca-kaca. "Kak, kenapa kakak melakukan ini? Mengapa harus di hari pernikahanku?" Suaranya parau, penuh luka. Ratih menatap lembut Rara, lalu mengusap pundaknya. "Karena dunia harus tahu siapa dirimu. Aku lelah melihatmu diremehkan, dilecehkan, dan dianggap rendah. Kau bukan perempuan biasa, Rara. Kau pewaris sah yang selama ini memilih menutup jati diri." Ibu Bima semakin pucat. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia teringat bagaimana kata-kata kasarnya menghina menantu yang ternyata jauh lebih tinggi kedudukannya. Bima menggenggam tangan Rara erat, seolah tak rela melepaskannya. "Rara, percayalah padaku. Aku tidak pernah memandang rendahmu. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Surat ini, aku tidak mengerti mengapa ada di tanganku." Namun suara Ratih memotong dengan dingin. "Cinta bukan hanya kata-kata, Bima. Cinta adalah keberanian melindungi, bahkan di hadapan ibu kandungmu sendiri. Jika hari ini kau tak sanggup menegakkan kepalamu, apa yang bisa menjamin kau sanggup melindungi Rara esok hari?" Rara berdiri di antara dua dunia, diapit cinta seorang suami dan perlindungan kakak yang penuh kuasa. Matanya nanar, hatinya hancur. Semua orang menunggu keputusan yang akan menentukan arah hidupnya. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba pintu gedung pernikahan kembali terbuka. Seorang pria berjas resmi melangkah masuk dengan membawa map tebal berstempel merah. Suara sepatunya terdengar nyaring, membuat semua kepala menoleh. "Permisi," ucapnya lantang. "Saya membawa surat resmi dari pengadilan. Ini terkait kepemilikan sah rumah yang ditempati keluarga Ibu Bima." Sekali lagi, semua orang terkejut. Kini bukan hanya pernikahan, melainkan masa depan keluarga besar itu yang dipertaruhkan. Pria berjas resmi itu melangkah maju, menyerahkan map tebal kepada Ratih. Dengan tenang Ratih membukanya, lalu mengangkat selembar dokumen agar semua tamu bisa melihat cap dan tanda tangan resmi yang tertera. "Mulai hari ini," ucapnya lantang, "kepemilikan sah rumah yang ditempati keluarga Ibu Bima sudah berpindah tangan. Rumah itu kini menjadi milik Rara." Ruangan sontak bergemuruh. Para tamu saling berbisik dengan wajah terkejut. Ada yang menutup mulut, ada pula yang menatap Ibu Bima dengan rasa iba bercampur kaget. Ibu Bima jatuh terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. "Tidak, tidak mungkin. Rumah itu satu-satunya harta kami," ucapnya terbata, hampir menangis. Ratih melangkah perlahan ke arahnya. Suaranya dingin namun tetap tegas. "Kau menghinanya di depan banyak orang. Mengatakan ia tak pantas masuk keluargamu hanya karena lulusan SD. Sekarang lihatlah kenyataan. Kau sendiri justru akan tinggal di bawah atap rumah yang namanya tercatat atas kepemilikan menantumu." Bisikan tamu semakin riuh. Mereka menyaksikan sebuah pembalikan keadaan yang luar biasa. Rara sendiri berdiri terpaku. Air matanya kembali jatuh, bukan karena bahagia, melainkan karena hatinya terhimpit antara cinta, harga diri, dan kebenaran yang perlahan terbuka di depan semua orang. Bima mencoba menenangkan ibunya. Ia berlutut di samping wanita tua itu, menggenggam tangannya erat. "Ibu, maafkan aku. Aku tidak tahu semua ini akan terjadi," ucapnya lirih. Namun ibunya justru menepis tangannya dengan kasar. Matanya penuh amarah dan ketakutan sekaligus. Ratih menoleh pada Rara dengan tatapan penuh arti. "Kau punya hak untuk menentukan langkahmu berikutnya. Rara,
Kau bisa memilih untuk menunjukkan kekuatanmu atau kembali menyembunyikan jati dirimu. Tapi ingat, dunia kini sudah tahu siapa kau sebenarnya. Suasana semakin mencekam. Semua orang menunggu keputusan yang akan keluar dari bibir Rara. Apakah ia akan menegakkan kepalanya dan berdiri sebagai pewaris besar, ataukah tetap menjadi perempuan sederhana yang memilih memaafkan? Rara menggenggam kedua tangannya sendiri erat-erat, menunduk, lalu menarik napas panjang. Hatinya lah yang kini harus menjawab, di tengah tatapan puluhan mata yang menantikan akhir dari drama ini. Rara berdiri tegak, meski tubuhnya masih bergetar. Semua orang menatapnya, menunggu kata-kata yang akan menentukan akhir dari semua kegaduhan ini. Ia mengangkat wajahnya, menatap ibu mertuanya yang masih duduk lemah di lantai. "Ibu," ucap Rara dengan suara bergetar namun lantang, "aku memang hanya lulusan SD. Aku tidak punya gelar tinggi seperti anak ibu. Tapi bukan berarti aku rendah. Hidup telah mengajariku bahwa harga diri bukan diukur dari ijazah, melainkan dari kejujuran, kerja keras, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain." Suasana menjadi hening. Para tamu yang tadinya berbisik kini diam terpaku. Rara melangkah mendekat, lalu berlutut di hadapan ibu mertuanya. "Aku tidak pernah berniat mempermalukan ibu. Semua yang terjadi hari ini bukan keinginanku. Aku hanya ingin menjadi menantu yang bisa berbakti. Jika aku salah, maafkan aku." Air mata Rara jatuh membasahi lantai. Kata-kata itu menusuk hati semua orang yang mendengarnya. Ibu Bima yang sejak tadi menunduk akhirnya tak kuasa lagi. Air matanya jatuh deras. Dengan tubuh gemetar, ia meraih tangan Rara. "Maafkan aku, Nak. Aku terlalu sombong. Aku hanya memandangmu dari luarnya saja. Aku salah besar." Tangisan pecah di ruangan itu. Beberapa tamu mengusap mata mereka sendiri, terharu menyaksikan keikhlasan Rara yang memilih memaafkan meski telah disakiti begitu dalam. Bima memeluk istrinya erat, sementara Ratih menatap dengan bangga. Ia tahu, adiknya bukan hanya kuat karena harta atau jabatan, melainkan karena hati yang penuh kasih. Hari itu, pesta pernikahan yang sempat ternoda akhirnya berakhir dengan pelajaran berharga. Bahwa kemuliaan manusia bukan ditentukan oleh gelar pendidikan, melainkan oleh akhlak dan kebersihan hati. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Hikmah cerita ini: jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena latar belakang pendidikannya. Derajat manusia di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh seberapa tinggi gelar atau banyaknya harta. Sementara keikhlasan hati dan kemampuan memaafkan justru akan meninggikan derajat seseorang di mata manusia dan di hadapan Allah.